Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Yaya selaku dosen mata kuliah Statistika dan Parametrik, dan teman-teman semua yang kami sayangi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti PJJ pertemuan ke-13. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas BS1. Kelompok kami beranggotakan Herliana, Farhan, Hashimur, Iren, Madatila, Gofur, dan juga Salma. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua topik, yaitu koefisien korelasi kendal parsial dan koefisien konkordansi kendal W. Halo everyone, kita mulai dengan koefisien kendal parsial ya. Check it out. Oke, first of all, apa sih sebenarnya kegunaan dari korelasi kendal parsial? Kegunaan utama dari korelasi kendal parsial yaitu untuk mengakomodasi variabel Z agar dibuat konstan. Kenapa dibuat konstan? Supaya korelasi yang muncul pada variabel X dan Y yang diteliti adalah korelasi yang sebenarnya. Contoh nih, kita menemukan korelasi yang tinggi antara perbendaharaan kata dengan tinggi badan. Padahal, di antara variabel tersebut ada variabel ketiga yang juga sama-sama ikut mempengaruhi, yakni variabel usia. Nah, variabel usia kita sebut variabel Z adalah variabel yang harus dibuat konstan agar hubungan antara variabel X, yaitu perbendaharaan kata, dengan variabel Y, yaitu tinggi badan, adalah korelasi yang sebenarnya. Contoh lain nih, kita punya kasus pertama dan kasus kedua. Kasus pertama adalah seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu korelasi yang tinggi antara perbendaharaan kata dengan tinggi badan. Nah, banyaknya perbendaharaan kata kita sebut variabel X, tinggi badan kita sebut variabel Y. Kemudian ada variabel ketiga atau variabel Z yang tidak kita teliti, namun mempunyai korelasi yang kuat dengan dua variabel tersebut yang kita teliti, yaitu variabel usia. Variabel usia di sini kita sebut variabel Z. Nah, variabel usia adalah variabel yang mesti kita kontrol. Kasus kedua adalah korelasi yang tinggi antara nilai ujian masuk dengan IPK semester akhir. Padahal di antara korelasi tersebut ada variabel ketiga yang luput dari pandangan kita, yaitu adalah variabel tingkat intelijensia responden. Nah, variabel tingkat intelijensia responden kita sebut variabel Z. Nah, variabel inilah yang mesti kita kontrol. Untuk kasus pertama, mungkin saja peneliti dapat mengontrol usia responden. Namun, untuk kasus kedua, peneliti tidak dapat mengontrol intelijensia responden. Oleh karena itu, untuk kasus kedua dan kasus-kasus lainnya, peneliti dapat menerapkan kontrol secara statistik, yaitu melalui apa? Melalui koefisien korelasi parsial kendal, seperti itu. Oh iya nih, untuk koefisien korelasi kendal parsial, data yang kita punya minimal harus berskala ordinal ya teman-teman. Jadi data tersebut bisa kita ranking. Untuk prosedur uji, sama seperti uji lainnya. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesis. Dengan H0 adalah koefisien antara X dan Y ketika Z dikontrol, sama dengan 0. Artinya adalah X dan Y independen atau tidak ada korelasi ketika Z konstan. Dengan H1, yaitu korelasi antara X dan Y ketika Z dikontrol lebih dari 0 atau tidak sama dengan 0, yang artinya X dan Y terdapat korelasi ketika Z konstan. Kemudian kita tentukan tingkat signifikansi. Lalu kita masuk ke statistik ujinya. Untuk statistik uji koefisien korelasi kendal parsial, kita menggunakan tabel kontingensi, di mana untuk baris yaitu pasangan X tandanya sesuai dengan Z, pasangan X tandanya tidak sesuai dengan Z. Untuk kolom, pasangan Y tandanya sesuai dengan Z, pasangan Y dan tandanya tidak sesuai dengan Z. Apa sih itu? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke contoh sederhana nih ya teman-teman.
Misalkan kita hendak menentukan korelasi antara variabel X dan Y jika variabel Z dibuat konstan. Kita punya sampel 4, A, B, C, dan D. Masing-masing sampel punya nilai di masing-masing variabel. Variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Kemudian kita beri ranking di masing-masing tersebut. Contoh, misalkan variabel Z adalah variabel tingkat usia. Maka 1 adalah yang paling tua, 2 yang lebih muda, 3 yang lebih muda lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Kita beri ranking semuanya ke samping. Jadi yang dibandingkan adalah masing-masing responden. Gitu ya. Selanjutnya, kita beri tanda positif atau negatif pada tabel kontingensi. Tanda positif ketika apa? Tanda positif ketika nilai yang lebih rendah mendahului nilai yang lebih tinggi. Contoh, pada variabel Z, di sampel A bernilai 1 dan di sampel B bernilai 2. Maka 1 nilainya lebih rendah mendahului 2 yang nilainya lebih tinggi. Maka Z, pasangan Z pada kolom A, B adalah positif, dan seterusnya. Contoh lain misalkan variabel Y. Variabel Y pada kolom A, B, kita lihat ke slide sebelumnya. Nilai A pada variabel Y adalah 2, nilai B pada variabel Y adalah 1. Nilai 2, yaitu nilai yang lebih besar, mendahului nilai 1, nilai yang lebih kecil, berarti kita beri tanda negatif. Seperti itu ya. Setelah kita menentukan tanda positif dan negatif pada tabel kontingensi, maka kita ke step berikutnya, yaitu step untuk menjumlahkan tanda-tanda yang sesuai. Contoh nih, misalkan di kotak A, yaitu pasangan X yang tandanya sesuai dengan tanda Z, dan pasangan Y yang bertanda sama dengan tanda Z. Artinya, ketika X-nya positif, Y dan Z positif masuk situ. Ketika X-nya negatif, Y dan Z negatif masuk situ. Seperti itu ya. Nah, contoh lain untuk kotak C, yaitu ketika pasangan X tandanya tak sesuai dengan Z, tapi untuk Y tandanya sesuai dengan Z. Misalkan nih, X-nya positif, berarti Y dan Z-nya negatif. Atau X-nya negatif, berarti Y dan Z-nya harus positif. Nah, kalau tandanya seperti itu, berarti masuk ke kotak C. Setelah semuanya dimasukkan, baru kita total keseluruhannya. Setelah kita jumlahkan secara keseluruhan, kita masuk nih ke statistik ujinya. Statistik ujinya seperti yang ada pada layar. Untuk contoh sederhana yang tadi, ketika kita memasukkan angka-angkanya sesuai dengan statistik ujinya, maka didapatkan statistik ujinya adalah 0,63. Nah, gampang kan? Untuk contoh sederhana yang tadi, kita bisa menggunakan statistik uji yang lain nih. Tidak perlu kita gunakan tabel kontingensi, namun kita langsung menghitung korelasi antara X dengan Y menjadi tau XY, X dengan Z menjadi tau XZ, dan Y dengan Z menjadi tau YZ atau tau ZY. Nah, setelah kita ketahui keseluruhan, maka kita masukkan ke statistik uji yang ada pada layar. Itu bisa untuk sampel kecil maupun sampel besar. Agar lebih mudah, kalau sampelnya besar, maka kita akan repot untuk mengurutkan tanda positif dan negatif. Cara cepatnya adalah statistik uji yang ini. Untuk sampel besar, kita hanya perlu pendekatan ke tabel normal baku. Dengan mu-nya adalah 0 dan variansnya, sigmanya adalah seperti yang ada pada layar. Kemudian setelah kita selesai menghitung statistik uji, kita masuk ke menentukan wilayah kritis. Di situ sudah terlihat jelas sekali tolak H0 jika kalau dua arah seperti itu. Kalau satu arah dengan H1-nya adalah tau lebih dari 0, maka pakai yang kiri. Untuk satu arah taunya kurang dari 0, pakai yang kanan. Seperti itu. Untuk sampel kecil dan sampel besar semuanya ada. Kemudian kita tentukan keputusan. Jika apakah tolak H0 atau gagal tolak H0, kemudian kita tentukan kesimpulannya. Contoh soal untuk uji koefisien korelasi kendal parsial adalah sebagai berikut. Contoh 1. Dengan sampel kecil, seorang guru ingin meneliti apakah ada perbedaan nilai secara signifikan
dari 3 mata pelajaran yang diajukan, yaitu statistika, fisika, dan matematika. Apakah nilai statistika dan fisika memiliki hubungan? Apabila nilai matematika dianggap konstan, alfanya adalah 0,05. Pada soal, terdapat tabel yang memuat data observasi dari nilai matematika, nilai statistika, dan nilai fisika untuk setiap subjek siswa, yaitu P, Q, R, S, T, dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melakukan prosedur uji korelasi kendal parsial. Pertama-tama, kita tentukan dulu hipotesisnya. Hipotesis awalnya adalah tidak ada hubungan antara nilai statistik dan nilai fisika saat nilai matematikanya konstan. Kemudian, hipotesis alternatifnya, terdapat hubungan antara nilai statistik dan nilai fisika saat nilai matematikanya konstan. Kemudian kita tentukan taraf signifikansinya sesuai soal. Alfanya adalah 0,05. Kemudian kita hitung statistik ujinya. Untuk menghitung korelasi kendal parsial, kita pertama-tama harus menghitung koefisien korelasi kendal tahu untuk X dengan Y, X dengan Z, dan Y dengan Z. Formula koefisien korelasi kendal tahunya adalah S dibagi setengah N kali N minus 1. Dalam menghitung korelasi kendal tahu untuk X dan Y, kita pertama-tama mengurutkan data observasi berdasarkan variabel X. Kemudian kita beri ranking untuk setiap data observasi dari variabel X dan Y. Kemudian kita bisa menghitung nilai dari konkordansi dan diskonkordansinya. Setelah itu, kita mendapatkan S dari jumlah konkordansi dikurangi jumlah diskonkordansinya, dan setelah mendapatkan semua S, kita bisa menghitung total S-nya. Setelah itu kita masukkan ke dalam formula kendal tahunya, dan kita dapatkan korelasi kendal tahu untuk X dan Y adalah sebesar 0,733. Setelah itu kita lanjutkan untuk menghitung korelasi kendal tahu untuk X dan Z serta Y dan Z dengan prosedur yang sama. Setelah melakukan perhitungan, kita akan mendapatkan koefisien korelasi kendal tahu untuk X dan Z sebesar 0,467 serta korelasi kendal tahu untuk Y dan Z adalah sebesar minus 0,2. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan perhitungan koefisien korelasi parsial kendal dengan cara korelasi kendal tahu X dan Y dikurangi korelasi kendal tahu X dan Z dikali korelasi kendal tahu Y dan Z dibagi akar dari 1 minus korelasi kendal tahu untuk Y dan Z kuadrat dikali 1 minus korelasi kendal tahu dari X dan Z kuadrat. Nah, setelah itu kita memasukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan di perhitungan sebelumnya. Setelah kita hitung sampai akhir, kita akan mendapatkan nilai 0,9538. Langkah selanjutnya adalah menentukan wilayah kritis. Wilayah kritisnya adalah tau alfa per 2, n, di mana pada soal ini alfanya adalah 0,05 dan n-nya adalah 6. Setelah melihat di tabel, kita akan mendapatkan nilai 0,867. Setelah itu kita ambil keputusan. Karena tahu hitung lebih dari tahu alfa per 2, n, maka kita tolak H0. Kesimpulannya adalah, dengan taraf signifikansi 5%, terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada hubungan antara nilai statistika dengan nilai fisika pada saat nilai matematika konstan. Baiklah, berlanjut ke contoh soal 2. Contoh soal 2 di sini kita akan melihat bagaimana perhitungan jika n-nya adalah sampel besar. Jadi kita akan menggunakan pendekatan normal
Nah, sudah disajikan data tinggi badan, berat badan, dan lingkar dada dari mahasiswa dari suatu kelas. Kita disuruh hitung nilai korelasi tau kendal antara tinggi dan berat badan jika lingkar dada konstan dengan alfa 5%. Cara yang pertama, menentukan hipotesisnya. H0 korelasi kendal antara XY saat Z konstan sama dengan 0 melawan atau versus H1 tau kendal XY saat Z konstan tidak sama dengan 0. Lalu penentuan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Statistik uji yang kita gunakan di sini adalah kendal tau. Jadi, secara parsial kita akan mengkorelasikan antara XY, XZ, dan YZ. Yang kita berikan di sini adalah bagaimana kita mengkorelasikan antara X dan Y, yaitu tinggi badan dan berat badan. Seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, adalah tentang cara menghitung korelasi kendal tau, bagaimana mendapatkan statistik uji S, bagaimana kita mendapatkan korelasi antara X dan Y. Bisa dilihat di file yang telah dikirimkan, kita mendapatkan statistik uji S sebesar 98. Maka dapat kita cari tau kendal antara X dan Y adalah 0,816. Maka dilanjutkan kepada korelasi kendal X dan Z. Perhitungannya sama seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Didapatkan tau kendal XZ dan tau kendal YZ adalah sebagai berikut. Tau XZ sama dengan 0,600 dan tau YZ adalah 0,8833. Sehingga apabila lingkar dada konstan, korelasi antara tinggi badan dan berat badan bisa dihitung dengan korelasi kendal parsial. Ya, rumusnya bisa dilihat sendiri. Kita masukkan angka-angkanya. Didapatkan korelasi kendal parsial antara XY di mana Z konstan adalah 0,7632. Dilanjutkan dengan penentuan wilayah kritis. Gunakan pendekatan normal saat sampelnya besar, seperti yang telah dijelaskan di materi di atas. Z sama dengan 3 tau akar N kalikan N-1 per akar 2 kali 2N plus 5. Didapatkan nilai Z-nya sama dengan 8,60. Di mana kita tahu perhitungan p-value adalah gagal tolak H0 di mana H0 benar. Maka p-value sama dengan peluang Z lebih dari 8,60. Nilai ini mendekati 0. Karena nilai mendekati 0, maka p-value kurang dari alfa. Maka dapat kita putuskan tolak H0. Yang artinya dapat kita simpulkan bahwa dengan taraf signifikansi 5% berdasarkan data sampel, dapat dikatakan bahwa tinggi badan dan berat badan tidak saling bebas. Untuk lebih memahami, berikut adalah latihan soal untuk koefisien korelasi kendal parsial. Silahkan dikerjakan. Selanjutnya kita masuk ke koefisien konkordansi kendal W. Let's begin. Pertama kita membahas mengenai fungsi dari koefisien korelasi kendal W. Dengan koefisien korelasi kendal W, kita dapat mengetahui derajat kesesuaian di antara beberapa, misalnya, K lebih dari 2 himpunan peringkat dari N objek atau individu. Jika koefisien korelasi Spearman dan kendal tau menyatakan tingkat asosiasi antara dua variabel yang diukur dalam ranking, maka kendal W menyatakan derajat asosiasi antara K himpunan ranking tersebut. Syarat dalam uji ini yaitu skala data minimal ordinal. Sekarang kita masuk dalam metodologi koefisien korelasi kendal W.
Tabel K kali N seperti di bawah ini bisa dilihat akan mempermudah kita dalam menghitung statistik uji kendal W, di mana K dalam tabel itu berarti banyaknya pemberi peringkat, N banyaknya objek atau individu yang diberi peringkat, sedangkan RJ yang ada pada baris terbawah di tabel merupakan jumlah peringkat untuk setiap objek atau individu ke J. Statistik uji pada koefisien korelasi konkordansi kendal W, yaitu W sama dengan S per 1/12 dikali K kuadrat dikali N dikali buka kurung N kuadrat min 1 tutup kurung. Di mana S sama dengan sigma buka kurung RJ min sigma RJ per N tutup kurung kuadrat. Lain halnya jika terdapat observasi yang memiliki nilai peringkat yang sama, maka kita gunakan rumus sebagai berikut. W sama dengan 12 dikali S per K kuadrat dikali N dikali buka kurung N kuadrat min 1 tutup kurung dikurang K dikali sigma TJ. S di sini yaitu sama dengan sigma buka kurung RJ dikurang sigma RJ per N tutup kurung kuadrat dengan TJ sama dengan sigma buka kurung TI pangkat 3 dikurang TI tutup kurung I sama dengan 1 sampai GJ, di mana TI adalah nilai dari rank terikat dalam kelompok terikat ke I, sedang GJ adalah nilai dari kelompok terikat dalam himpunan ranking ke J. Kemudian T besar J adalah faktor koreksi. Selain rumus tersebut, terdapat rumus lain untuk W, yaitu sebagai berikut. Dan sama seperti rumus sebelumnya, jika ada rank yang sama maka diberi faktor koreksi. Berikut merupakan pembuktian dari rumus di atas. Mari disimak mengenai prosedur uji koefisien korelasi konkordansi kendal W. Yang pertama, kita menentukan hipotesis H0 dan H1. H0 dalam uji ini sama dengan K kumpulan peringkat tidak berasosiasi, sedangkan H1 sama dengan K kumpulan peringkat berasosiasi. Kedua, kita menentukan tingkat signifikansi alfa. Yang ketiga, kita menentukan statistik uji dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan ranking-ranking observasi ke dalam tabel K kali N, seperti tabel yang ada pada metodologi. Yang kedua, hitung nilai RJ masing-masing kolom. Kemudian, hitung rata-rata RJ dengan cara min RJ sama dengan sigma RJ dibagi dengan N. Lalu hitung S. S sama dengan sigma buka kurung RJ dikurang sigma RJ per N tutup kurung pangkat 2. Kemudian yang terakhir, hitung nilai W. Statistik nilai W ini disesuaikan rumusnya dengan ada atau tidaknya peringkat yang sama. Prosedur uji tahap keempat yaitu menentukan wilayah kritis dengan keterangan sebagai berikut. Jika N kurang dari sama dengan 7, maka tabel R menyajikan nilai-nilai kritis S terhadap nilai W yang signifikan pada tingkat 0,05 dan 0,01. Lalu, jika N lebih dari 7, akan lebih mudah dengan menghitung nilai dari chi-square hitung, yaitu chi-square hitung sama dengan S per 1/12 dikali K dikali N dikali buka kurung N tambah 1 tutup kurung sama dengan K dikali buka kurung N-1 tutup kurung dikali statistik uji W dengan derajat bebas sama dengan N-1. Lalu, bandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Nah, jika chi-square hitung lebih dari sama dengan chi-square tabel, maka tolak H0. Selanjutnya yang kelima adalah membuat keputusan untuk melakukan tolak H0 atau gagal tolak H0. Kemudian tahap ke-6 atau tahap yang terakhir adalah menulis kesimpulan. Yay, selesai. Nah, kita lanjut saja ke contoh soal untuk koefisien konkordasi Kendall W. Nah, kita mulai saja ke contoh soal yang pertama atau contoh soal 3, yaitu dalam sebuah survei, 4 orang mahasiswa diminta memberikan peringkat berdasarkan penjelasan pada 8 online shop yang populer di Indonesia. Dengan tingkat signifikansi 5%, uji apakah terdapat keterkaitan di antara peringkat yang diberikan oleh 4 mahasiswa tersebut. Nah, berikut adalah penilaian dari keempat mahasiswa terhadap 8 online shop yang populer di Indonesia. Nah, pertama kita periksa dahulu apakah terdapat rank yang kembar atau tidak. Nah, di
didapatkan pada hasil penilaian tidak terdapat rank yang kembar, sehingga dalam statistik uji nanti kita dapat menggunakan rumus tanpa adanya tambahan untuk rank yang kembar. Nah, selanjutnya kita lanjut saja ke penentuan hipotesis yang pertama, yaitu untuk hipotesis nolnya, yaitu tidak ada hubungan antara penilaian oleh keempat mahasiswa, dan untuk hipotesis alternatifnya, terdapat hubungan antara penilaian oleh keempat mahasiswa. Lalu kita tentukan taraf signifikansinya, yang mana sudah terdapat di dalam soal, yaitu alfa sama dengan 5%. Nah, lalu statistik uji. Seperti yang sudah dibahas tadi, karena tidak ada rank yang kembar, sehingga kita dapat menggunakan W sama dengan S per 1/12 K kuadrat dikalikan dengan N pangkat 3 dikurangi N. Di mana S itu sendiri merupakan sigma atau penjumlahan dari RJ dikurang sigma RJ per N dikuadratkan. Di mana RJ itu sendiri adalah total atau jumlah rank dalam satu kolom, yang mana dalam kasus ini yaitu online shop. Nah, kita lanjut saja untuk menghitung RJ-nya. Didapatkan RJ dari online shop A hingga H dari mahasiswa 1 sampai dengan mahasiswa keempat didapatkan yaitu 10, 8, 20, 9, 19, 30, 21, dan 27. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan RJ-nya, kita hitung RJ minus sigma RJ per N dikuadratkan untuk mencari nilai S. Nah, didapatkan dari online shop dari A hingga ke H didapatkan yaitu 64, 100, 4, 81, 1, 144, 9, dan 81. Di mana nilai S yaitu tinggal kita jumlahkan saja tadi hingga didapatkan nilai 484. Nah, setelah itu kita hitung saja koefisien konkordansinya atau W, di mana S per 1/12 K kuadrat dikalikan dengan N pangkat 3 minus N didapatkan hasil yaitu 0,7202 sebagai nilai W. Nah, lalu untuk menghitung Chi-square hitung, yaitu kita dapat menggunakan rumus K dikalikan N-1 dikalikan dengan W, yaitu W yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 0,7202. Lalu didapatkan Chi-square hitungnya adalah 20,1656. Nah, selanjutnya kita tentukan wilayah kritis. Dari data di atas didapatkan bahwa Chi-square sama dengan 20,1656 dan Chi-square 0,05 dengan derajat bebas 7 itu didapatkan yaitu 14,067. Nah, lalu kita masuk ke keputusan. Karena Chi-square hitung lebih dari Chi-square 0,05 dengan derajat bebas 7, maka tolak H0. Sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, ditemukan cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat hubungan antara penilaian dari keempat mahasiswa akan pelayanan dari 8 online shop yang populer di Indonesia. Nah, berikut adalah contoh soal dan pembahasan dari soal koefisien konkordansi W. Nah, lanjut saja ke contoh soal yang keempat. Oke, mari kita masuk ke contoh soal yang keempat. Dalam rangka memperingati HUT RI, SMP Teladan mengadakan lomba kebersihan kelas. Terdapat 8 kelas di SMP Teladan. Lomba ini dinilai oleh 3 orang juri yang merupakan guru di SMP ini. Setiap juri memberikan ranking pada masing-masing kelas. Berikut data-data perankingan terdapat dalam PPT ya. Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Langkah pertama, mari kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. H0 tidak ada hubungan antara penilaian oleh ketiga juri. Dan H1-nya terdapat hubungan antara penilaian oleh ketiga juri. Lalu, langkah selanjutnya, mari kita tentukan taraf signifikansinya. Karena di soal tidak terdapat alfanya, kita tulis saja alfanya sama dengan 0,05. Setelah menentukan taraf signifikansinya, mari kita uji statistiknya. Statistik uji yang digunakan itu Chi-square sama dengan K dikali N dikurang 1 dikali W, di mana W sama dengan 12S per K kuadrat kali N dikali N kuadrat dikurangi 1. Sementara di soal terdapat ranking yang sama. Maka dari itu menggunakan faktor koreksi, yaitu dikurang K sigma dari TJ.
setelah didapatkan nilai S dan nilai TJ, mari kita masukkan ke rumus W. Sama dengan 12S per K kuadrat N kali N kuadrat min 1 dikurangi K sigma dari TJ. Didapatkan hasilnya 0,7661. Lalu selanjutnya, kita masukkan ke statistik ujinya, C² sama dengan K dikali N kurang 1 dikali W. Sama dengan 3 dikali 8 dikurang 1 dikali W yang tadi sudah didapatkan 0,7661 sama dengan 16,0081. Lalu untuk mencari S-nya sendiri, itu menggunakan rumus sigma dari RJ dikurangi sigma RJ per N dikuadratkan. Ingat ya teman-teman, dikuadratkan terlebih dahulu, lalu baru deh dijumlahkan semuanya. Lalu untuk mencari TJ-nya, itu sigma dari I dari 1 sampai GJ, TI pangkat 3 dikurangi TI. Kita langsung masuk ke perhitungannya ya. Nah, kita lihat pada tabel. Mari kita cari RJ-nya terlebih dahulu. Cara mencari RJ itu, kita menjumlahkan semua ranking di setiap kelasnya. Misalnya di kelas 7A, 3 tambah 1,5 tambah 1. Berarti RJ di kelas 7A itu 5,5. Lalu kita cari sampai ke kelas 7H. Nah, di kelas 7H itu 4 tambah 6 tambah 2,5, berarti RJ di kelas 7H itu 12,5. Lalu, kalau kita sudah mendapatkan RJ semua kelas, kita jumlahkan semua RJ-nya, didapatkan hasilnya 108. Lalu kita cari RJ dikurangi sigma RJ per N, lalu hasilnya itu kita kuadratkan. Nah, tadi kita sudah dapatkan sigma RJ-nya itu kan 108. Lalu N-nya itu ada 8 kelas. Nah, misalnya di kelas yang 7A itu kan RJ-nya 5,5. Berarti 5,5 dikurangi 108 dibagi 8. Lalu hasilnya itu kita kuadratkan, didapat hasilnya 64. Lalu kita hitung sampai ke 7H, kelas 7H. Nah, di kelas 7H itu RJ-nya 12,5 dikurangi 108 dibagi 8, lalu hasilnya dikuadratkan, didapat hasilnya itu 1. Lalu kita jumlahkan dari kelas 7A sampai kelas 7H, itu didapat sigma RJ dikurangi sigma RJ per N, lalu dikuadratkan, itu 285. 285 yang barusan sudah kita dapatkan, itu merupakan nilai S. Selanjutnya, mari kita cari nilai TJ. TJ itu kita perlu mencari T1, T2, dan T3. Nah, di mana rumusnya itu sigma dari I sama dengan 1 sampai GJ, T1 pangkat 3 dikurangi T1. Nah, di sini TI itu berarti nilai ranking yang sama pada kelompok yang pertama. Bisa kita lihat di kelompok yang pertama, yang juri pertama itu ada 2 kelas yang sama, 7D dan 7F. Itu sama-sama memiliki nilai 7,5. Berarti bisa kita masukkan ke rumus T1 itu 2 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 6. Kenapa 2? Karena ada 2 ranking yang sama. Begitu pula T2. Di kelompok yang kedua, kelas 7A dan kelas 7B mendapat ranking yang sama, yaitu 1,5. Sehingga nilai T2 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 6. Lalu di T3, di kelompok yang ketiga itu ada 2 ranking yang sama dan ada 2 ranking lainnya juga yang sama. Kelas 7B rankingnya sama dengan 7H, yaitu 2,5, dan kelas 7C dan kelas 7D itu rankingnya sama 4,5. Sehingga nilai T3-nya itu dipisah 2 pangkat 3 dikurangi 2 ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 12.
Lalu TJ itu penjumlahan dari T1, T2, dan T3. 6 tambah 6 tambah 12 sama dengan 24. Setelah didapatkan nilai S dan nilai TJ, mari kita masukkan ke rumus W. Sama dengan 12S per K kuadrat N kali N kuadrat min 1 dikurangi K sigma dari TJ. Didapatkan hasilnya 0,7661. Lalu selanjutnya, kita masukkan ke statistik ujinya, C-square sama dengan K dikali N kurang 1 dikali W. Sama dengan 3 dikali 8 dikurang 1 dikali W yang tadi sudah didapatkan 0,7661 sama dengan 16,0081. Langkah selanjutnya, mari kita tentukan wilayah kritisnya. Mari kita cari C-square tabelnya, di mana alfanya 0,05 dan DF-nya N-1 sama dengan 7. Didapatkan dari tabel C-square atau tabel C 14,067 atau 14,07. Agar menjadi lebih paham, jangan lupa dikerjakan latihan soal berikut ya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apabila ada, teman-teman silahkan menuliskan di blog Classroom ya. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat membantu. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.